Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Wafa Podcast. Di materi ekspos karya kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Pak Ahmad Yosef Ashari. Oh ya Pak, manggilnya Pak atau apa nih? Kalau biasa di sekolah saya suka dipanggil Ayong sih. Ayong, nama dekatnya berarti ya. Nah Ayong, berbicara tentang karya nih. Ayong juga kan alumni pertama SMK Al-Wafa nih, jurusan multimedia. Dan saya juga pernah dengar nih, Ayong ini punya film eksperimental yang dengan teknik pengambilan gambarnya tuh one take one film. Nah itu gimana ceritanya? Ya betul, saya pernah bikin film. Memang di sini pun selain sebagai guru, saya juga sebagai seorang sineas ya. Jadi berhubungan dengan berkarya itu memang saya terus lakukan di luar jam mengajar. Termasuk saya pernah membuat film eksperimental di mana dalam satu film itu cuma satu pengambilan, jadi nggak ada editing, full aja. Jadi full langsung dari aja awal gitu. sampai akhir full, dan alhamdulillah film itu juga menjuarai film di BKKBN di Batam. Di Batam? Luar biasa. Berarti selain siswa-siswanya yang berkarya, guru-gurunya juga tetap berkarya berarti ya? Betul, karena kalau saya lihat guru-guru di Al-Wafa itu bisa dibilang guru-guru muda kan? Sama ya, jadi di Al-Wafa guru-guru muda yang memang memiliki semangat untuk menciptakan baik itu karya atau inovasi gitu ya. Termasuk selain saya juga masih banyak, ada Pak Ira, ada Pak Ramadan, atau yang lain ada Pak Lukman Farmasi, atau di PW ada Pak Iman. Mereka memiliki karya masing-masing. Artinya tidak hanya siswa yang berkarya, guru pun atau mungkin dari guru semangat itu tertular ke siswa. Berarti jadi tokoh inspirasi siswa berarti ya. Nah, berbicara tentang karya nih Ayo. Dari misalkan kan kita dari jurusan multimedia ya. Nah, kalau jurusan farmasi gitu, karyanya apa yang bisa ditonjolkan? Sebetulnya saya sudah nyiapin beberapa video nih. Oh, udah ada. Jadi tidak hanya untuk jurusan multimedia. Kalau biasa kan kita kenal kalau multimedia paling mudah ya membuat karyanya adalah film. Ya. Ataupun membuat animasi ya, fotografi juga. Di Al-Wafa sendiri selain multi farmasi dan UP juga bisa berkarya. Salah satunya saya membawa satu contoh karya ini, hasil karya dari anak farmasi ya. Atau Farmaklub, mungkin di jurusannya masing-masing udah dijelaskan apa itu Farmaklub. Nah, di sini ada tomat dates. Tomat dates. Karya ini bukan kurma, ini tomat. Tomat tapi kayak kurma kan? Bentuknya kayak kurma. Ini cara pembuatannya. Tomat ini juga bisa kita dapatin di sekitar sini. Jadi ini memang memanfaatkan potensi yang ada di sekitar daerah lingkungan sekolah, diolah oleh anak-anak farmasi. Siswa-siswi itu dilatih untuk bagaimana bisa mengenal potensi yang ada di sekitar kita. Nah, ya. Karena kadang bagi sebagian orang kadang ada yang salah tangkap, mencari peluang itu jauh banget kemana, bingung. Padahal
peluang itu ada di sekitar kita. Nah makanya semenjak berada di sekolah, di SMK udah dikenalkan bahwa ini lo bisa jadi peluang di masa depan. Ketika kamu ingin berwirausaha, kamu bisa menerapkannya di bidang apapun gitu, seperti itu. Bahkan itunya juga bahan-bahan untuk berkarya juga udah ada di sekitar lingkungan kita. Bahkan ini ada nih, saya satu video ini dari GA anak farmasi. Sekarang kelas 12. GA ini membuat tutorial untuk membuat hand sanitizer. Kemarin-kemarin sempat ada sempat rame nyari ke apotek. Nggak ada ya. Nyari ke habis tuh ya. Boleh nyari ke tukang bakso ya pasti habis. Nah ini salah satu karyanya. Ini bahan dari lingkungan sekitar. Dan sama sekitar juga kita bisa bikin. Lagi ada di zaman pandemi COVID-19, maka dari itu pemerintah menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan ataupun pakai hand sanitizer. Nah, tapi hand sanitizer itu sekarang udah jarang loh di pasaran karena harganya juga mahal. Maka dari itu, aku mencoba untuk memanfaatkan bahan-bahan di sekitar rumah aku yang bisa dipakai buat hand sanitizer. Penasaran kan? Yuk ikut aku. Di depan rumah aku tuh ada pohon daun sirih, guys. Tuh. Nah, kita bakal coba buat hand sanitizer berbahan daun sirih. Oke? Kenapa kita pilih di steam, nggak direbus aja? Karena kalau direbus itu kan suhunya 100 derajat Celcius tuh. Nanti takutnya zat beracun dalam daun sirihnya tuh berubah. Makanya kita di steam aja yang suhunya tuh kurang lebih 90 derajat Celcius selama 3 menit. Kalian bikinnya jangan pakai sarung tangan ya. Kalau nggak ada sarung tangan berat, bisa juga pakai sarung tangan plastik. Nah, itu bahan-bahannya. Ini daun sirih kurang lebih 50 mg ya yang udah dipotong-potong. Terus ini 200 ml air panas, tapi nggak mendidih ya, air panas. Nah, kita masukin ke daun sirihnya, kita siram sampai terendam semua. Nah, setelah itu kita tim nih daun sirih yang tadi kita tim, udah aku angkat, terus udah dingin juga. Nah, sekarang kita saring. Ini tadi ekstrak daun sirih yang udah aku saring. Ekstrak daun sirih itu mudah teroksidasi, jadi aku tambahin jeruk nipis yang mengandung asam askorbat yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga antiseptik. Kayaknya nyambung deh. Tambahin ya sampai 100 ml. Setelah itu kita aduk. Kalau nggak ada batang aduk, pakai panas aja. Jadi deh, tinggal masukin ke botol spray. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi selain membuat karya, para siswa-siswa ini memberikan informasi juga kepada penontonnya, berarti ya? Iya, jelas. Karena kan di zaman sekarang segala sesuatu memang berhubungan dengan media komunikasi. Ketika karya itu kan sama aja komunikasi. Ketika siswa awal memotret sesuatu, secara tidak langsung potretan itu pasti memiliki pesan itu apakah pesan keindahannya atau pesan informasinya atau seperti apa, terus diupload di Instagram, orang akan bertanya itu di mana itu. Secara tidak langsung memang siswi ini berkarya itu sambil memperkenalkan lingkungan, memperkenalkan daerah gitu, secara tidak langsung seperti itu. Explore lingkungan juga. Ya, explore lingkungan tentunya. Sebelumnya di multimedia saya juga membawa beberapa karya. Oh, ada. Pertama di sini ada, di sini ada karya. Ini karya saya. Yang kemarin yang terbaru ini memang saya jadi director dalam lomba festival dan dibantu sama tim Alapa juga. Pokoknya Pak, kalau segitu yang diberes tuh satu tuntas terido Pak, boga anak abdi mau kata kaki terido Pak abdi mah. Namun Bapak wani tegas ngalarang mirasan narkoba di wilayah ieu mah kejadian kieu. Rasanya ingin sekali hadir. Buang jahat!
Mari kita mulai pertunjukan. Nah, ini salah satu film yang tahun 2019 kemarin kita bikin untuk lomba di Festival Film Movie Festival kelima. Alhamdulillah kita masuk nominasi ya. Walaupun masuk nominasi, alhamdulillah karena di sana cukup mengagetkan. Saingan kita ternyata bukan anak SMK lagi. Bukan anak SMK? Bukan, tapi PH besar. PH Production House. Udah sangat profesional kan? Iya. Kita di sana duduk dan saya sama tim di sana berangkat ke Jakarta dengan tim anak SMA yang orang lain pada lihat ini siapa Ini siapa ini anak udah naik gitu emosi. Filmnya nanti kita akan tayang tapi nanti di awal. Oke. Karena ini untuk di YouTube belum tayang. Kita selain bisa berkarya, kita juga bisa mengenal tentang sejarah daerah sendiri kita bisa pelajari. Dan dengan sebenarnya proses riset itu bisa melatih siswa untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Karena di sini tim juga saya perintahkan. Dan ini directornya cewek loh. Directornya cewek. Dia saya tugaskan untuk bisa mencari data tentang sejarah dari pasca ini. Untuk lebih jelas kita nonton dulu filmnya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, neberkenjang nawang mentayak karingan, kukuna ranggo asrejeng pamatuk ngangelu, ngapak mega barihi bernatarik nuru. Teh adalah minuman campuran air dan daun teh yang sudah dikeringkan. Minuman sederhana tetapi banyak diminati. Teh biasa dinikmati dengan cara diseduh dengan air panas. Teh sudah dikenal sejak 3000 tahun sebelum Masehi, terutama di Cina. Pada zaman Elizabeth I, teh menjadi minuman favorit di kalangan Eropa, sehingga harganya sangat mahal, mencapai $100 per pon. Teh pertama masuk ke Indonesia oleh Dr. Andreas Kleyer pada tahun 1824 dan ditanam pertama di kebun raya Bogor. Melihat kecocokan iklim geografis dan kelembaban tanah membuat tanaman teh tumbuh subur di tanah Priangan. Hal ini mendorong datangnya para pengusaha teh asal Belanda yang biasa dijuluki Pranger Planters atau sang juragan teh. Gambung, 1 Januari 1873. Sejak pandangan pertama panorama-panorama itu, kilau hijau puncak pepohonan membuat Kerkhoven sangat menginginkan Gambung untuk dijadikan perkebunan teh. Cerita sejarah Kerkhoven dalam membuka lahan perkebunan teh Gambung telah dibuat ke dalam sebuah novel yang berjudul Sang Juragan Teh. Dan saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat yang menjadi latar belakang cerita perjalanan para juragan teh di tanah Priangan. Sebuah pengalaman yang amat sangat menarik hadir langsung di tengah-tengah set cerita novel. Serasa masuk ke dalam sebuah lorong waktu, hamparan hijau yang luas, sejuk, dan juga indah. Inilah perkebunan teh Gambung, salah satu perkebunan pertama di Kabupaten Bandung yang kaya akan sejarah. Sejauh mata memandang cakrawala dipenuhi dengan pucuk-pucuk teh yang terlihat sangat menawan di kala waktu bermekaran di pagi hari. Pembukaan lahan 1873 sampai 1876. Keringat bercucuran di balik punggung Kerkhoven. Basah kuyup menetes keringat ke wajahnya, menyaksikan sang juragan teh sendiri mengangkat pacul. Bersama pribumi menggarap lahan, bersama-sama untuk mempercepat tempo kerja sudah cukup menakjubkan. Membaca cerita Kerkhoven membuat saya sangat penasaran. Seorang Belanda yang juga seorang tuan, tetapi tidak menjaga jarak dan justru mau turun tangan bekerja sama dengan pribumi. Untuk lebih memperjelas, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Mamat Sulaiman, salah seorang karyawan di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, dan juga warga asli lokal Gambung. Belanda yang berbeda menurut saya, Belanda yang berbeda karena memang betul beliau merupakan pengusaha teh ya, yang orang pertama kali menanam teh di Gambung
sekitar tahun 1877 lah gitu ya. Keluarga Kerkhoven, ini Kerkhovennya, ini istrinya Jenny, ini anak-anaknya. Jadi Kerkhoven itu punya anak 4. Seorang Belanda yang berbeda. Mungkin kata itu yang membuka cara pandang saya bahwa tidak semua Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjajah, dan justru ada yang sangat mencintai tanah Indonesia dan ingin memajukan pribumi, salah satunya Kerkhoven. Mumpung masih banyak waktu, akan saya ajak kalian keliling kebun di sini, dari mulai kebun, makam dan pabrik. Mungkin nanti kita akhiri dengan minum teh bersama. Dalam perjalanan penuturan sejarah, saya diajak berkeliling perkebunan, sebuah pengalaman berharga yang tidak mungkin saya lupakan. Pengobatan karyawan 1870. Ketika mendengar seorang pekerja sekarat di kampung, hati Kerkhoven mencelus. Dibawa selembar daun pisang lebar untuk dijadikan payung hujan saat akan mengunjungi rumah pekerja yang tengah sekarat. Dengan sebotol obat klorodin, Kerkhoven mencoba memberikan pertolongan. Jadi turun-temurun cerita bahwa Kerkhoven itu sangat peduli terhadap lingkungan, bukan hanya lingkungan, terhadap warga lokal juga sangat baik. Beliau selalu membantu ketika ada masyarakat yang sakit, dia datang ke rumahnya mengobati dengan sabukina, gitu ya. Nah, dan tak hanya itu, Kerkhoven juga peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau dulu ada yang berburu itu dilarang sama beliau. Oke, Sema sama Pilah ya, sebelum nanti kita praktek gimana cara memetik teh. Kita memetik, nama istilahnya petikan medium. 1 teko, ada 3 daun muda. Belajar memanen pucuk teh merupakan pengalaman pertama bagi saya. Air teh yang begitu sederhana untuk dinikmati ternyata memiliki proses pemetikan yang tidak mudah. Tetapi saya sangat menikmati pengalaman ini. Di sini juga saya banyak belajar bahwa berbagai jenis teh dihasilkan dari pohon teh yang sama. Sekarang saya akan ajarkan kalian bagaimana cara memetik bahan baku untuk teh putih. Jadi hanya pekonya saja. Yang paling kecilnya nih, yang memang nggak bisa yang biasa. Itu kan udah ada daunnya, jadi yang ini yang diambil. Ini adalah bahan dasar dari white tea atau teh putih, yang dimana ini adalah kualitas teh terbaik. Dan cara untuk memetik teh ini juga tidak semudah bagaimana cara kita meminumnya atau menikmatinya. Barusan saya juga telah mencobanya dan mendapatkan begitu banyak kesulitan. Teh gambung pernah menjadi teh dengan kualitas terbaik di dunia, dan hal ini membuat teh Priangan menjadi primadona teh dunia. Sampai-sampai tanah Priangan dijuluki ladang emas hijau pada masa kolonial. Setelah memetik teh, kami juga diajak untuk melihat langsung produksi teh hijau, sebuah pengalaman yang tidak kalah hebat. Teh hijau dikenal sebagai sumber antioksidan polifenol yang kuat, khususnya EGCG. Itulah mengapa teh hijau dipercaya punya segudang khasiat baik untuk menunjang kesehatan tubuh. Pucuk yang kita petik tadi digulung untuk membuat gulungan yang memang sesuai dengan karakter teh hijau. Nah, ini sekarang kita memasuki ke tahapan proses pengeringan awal, yaitu di mesin ECP kalau istilah di pabrik ya. Nah, ini merupakan teh hijau yang sudah kering, yang sudah melalui proses pengeringan akhir. Ini kadar air yang terkandung dalam teh hijau ini kurang lebih 2%. Malabar 1896. Karel Albert Rudolf Boska akan menjadi administrator Malabar, dan aku akan berperan sebagai pengawas. Malabar berjarak kurang dari 3 jam berkuda dari Gambung. Beliau sampai orang kaya se-Jawa Barat lah, jadi pengusaha teh di sini ya. Sampai bisa membuat penumpang bintang di Lembang. Iya. Baru 5 tahun memakai, dia udah meninggal tahun 1928, dan pernah mendirikan SD pertama Jawa Barat di Tengah Kebun Teh di sana. Terus yang merintis ITB juga beliau.
Pada akhir abad ke-18, banyak pengusaha Belanda yang masuk, bukan lagi untuk menjajah, tetapi untuk berinvestasi mengembangkan usaha. Salah satunya di bidang perkebunan. Para pengusaha teh, yang biasa dikenal juragan teh, tidak sedikit yang memiliki jiwa sosial tinggi. Selain Kerkhoven, ada pula Adriaen Walverenhol yang mencintai kesenian gamelan dan memainkannya dalam peresmian Menara Eiffel dalam konser Pavilion Le Village Javanese. Dan juga Bosca, yang merupakan seorang juragan teh yang banyak berkontribusi pada bidang pendidikan. Salah satunya pendirian sekolah rakyat gratis untuk kaum pribumi, juga perintis teknis Hogeschool to Bandung, sekolah tinggi teknik di Hindia Belanda, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, juga teropong bintang di Lembang. Meskipun Bosca adalah seorang yang berkebangsaan Belanda, yang sebagian dari kita menganggapnya sebagai seorang penjajah, namun akan selalu ada nilai yang tidak akan pernah bisa pudar, yaitu kebaikan dan ilmu. Berkunjung ke perkebunan teh memberi saya pengalaman dan juga pengetahuan. Maka, mari kunjungi wisata edukasi teh Gambung. Di sini, kalian bisa belajar dan berwisata. Seorang budak dengan seorang majikan itu pasti ada jarak. Tapi kan seperti itulah, jadi pengalaman membuat film dan membuat anak memang di Eropa ini asik banget. Asik banget ya. Jadi mereka belajar sejarah itu tidak hanya di buku, tapi praktik. Seperti itu. Jadi asik banget. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Masih ada? Di multimedia lumayan banyak sih karya. Jadi ada beberapa karya lagi. Nah selain itu juga ada di sini karya animasi. Ini animasi tradisional, mungkin kalau Sam ingat tahu ya. Ini juga ada istilahnya animasi motion graphic ya. Motion graphic lebih modern. Ini karya-karya Ujikong. Masa ini ada sekolah ya. Kalau nggak salah ini flat design namanya. Kalau KIP atau Patirang Sepin. Ini ada juga di sini 3D. Ada 3D juga. Anak multimedia nanti belajar juga 3D. Ini salah satu prototipe lah yang baru contoh ya. Iya. Dari software Blender. Nah, kita kesampingkan dulu nih tentang multimedia nih. Sekarang kita ke UPW nih ya. Iya. Yang mau lihat sih karya apa yang UPW tampilkan. Ya, kalau usaha perjalanan wisata itu bisa dibilang jurusan baru, jurusan paling busuk gitu ya. Paling fresh gitu. Tapi potensinya luar biasa, banyak banget ya. Dan termasuk kalau yang Sam lihat atau dilihat di berita atau data keuangan, penyumbang devisa terbesar itu wisata. Kebayang dong. Ini potensial banget. Kalau dulu waktu beberapa tahun yang lalu penyumbang devisa terbesar batu bara, pertambangan. Batu bara ada habisnya. Tapi wisata, selamanya. Nggak akan pernah habis itu. Jurusan ini sangat-sangat potensial menurut saya. Nah, terlebih di kita banyak banget wisata. Jadi untuk latihan jangan khawatir. Banyak wisata yang sudah bisa memadai gitu. Iya. kegiatannya kan kayak yang jalan-jalan gitu ya,
asik banget kan. Iya, asik banget. Tapi jalan-jalan juga mereka bukannya aja, mereka bisa menceritakan lagi kepada turis seperti apa gitu ya. Makanya di kelas UPM itu belajar juga tadi kan mungkin nanti Bu Jenny akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam usaha perjalanan wisata ini. Oke, nah jadi sebetulnya orang-orang yang memilih SMK itu orang-orang yang mudah ketemu dengan passionnya seperti apa. Jadi bisa dibilang teman-teman atau mungkin teman-teman yang belum ketemu dengan satu apa sih kemampuannya gitu ya. Tentang di SMK nanti kalian insya Allah akan menemukan. Karena seperti di jurusan multimedia tidak hanya belajar tentang film, ada juga belajar animasi, belajar fotografi. Jadi di SMK itu tidak hanya misalnya jurusan IPW, tidak hanya belajar media, tapi masih banyak pelajaran yang mungkin nantinya bisa menjadi skill atau passion dia itu seperti apa. Karena ya itu menurut saya sangat beruntung kalian memilih SMK. Karena ketika nanti pun kerja udah memiliki skill. Kalau lihat dari SMK berarti kan tadi siap kerja, berarti kita harus siap capek. Iya. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat dari SMK Al-Wafa ini kita capek, tapi kita fun tuh. Betul. Yang tadi saya bilang, kami SMK itu kan tidak hanya belajar, tapi untuk mengasah skill kemampuan. Jadi ketika nanti keluar tuh, kemampuan kamu apa? Gitu. Nah, mungkin kamu jelasin, saya bisa belajar ini. Enggak kan? Tapi kamu harus jelaskan, saya memiliki skill atau apa? Kemampuan di bidang apa? Seperti itu ya. Nah di sini saya akan tunjukkan salah satu video dari alumni farmasi. Alumni farmasi saya hanya ini. mentok sekarang lulusan SMK Al-Wafa saja. Saya Suci Nirmala, saya angkatan pertama jurusan farmasi di SMK Al-Wafa. Pesan pertama saya masuk ke sekolah SMK Al-Wafa itu tadinya bisa dibilang cukup gugup gitu kan, karena memang basic saya sebenarnya kurang tertarik di farmasi, tapi setelah dijalani memang awal-awal agak berat, terus sampai drop juga, cuman karena memang punya tekad pengen jadi siswa yang bisa berprestasi, minimal punya peringkat gitu ya. Jadi saya berusaha untuk bisa menyeimbangi semua ilmu yang saya pelajari di farmasi, dan karena kebetulan saya juga di asrama, saya juga ikut pesantrennya juga, jadi saya harus bisa menyeimbangi antara ilmu agama saya sama ilmu untuk duniawi saya gitu. Saya hanya mentok sekarang lulusan SMK Al-Wafa saja. Ya orang mandangnya, kamu baru usia 20 tahun, waktu itu 21 tahun, kok kamu udah berani sih buka skincare gitu kan. Tapi saya yakin usia itu nggak memandang rezeki kita atau kesuksesan kita. Di usia berapapun kita pasti bisa sukses asal kita yakin gitu kan. Klinik pertama yang saya dirikan itu adalah yang di Koko Katapang ya, yang di situ. Kedua saya buka yang di daerah Antapani. Lalu yang ketiga itu tahun 2017 saya buka yang di Cihanjuang Cimahi. Di 2018 ini saya membuka klinik Airin yang keempat, yaitu Airin Sukajadi, dengan fasilitas yang lebih luas, yang lebih banyak gitu kan, dengan alat-alat juga yang lebih teknologinya lebih canggih gitu kan. Kebetulan karena saya ngambil jurusan farmasi, fasilitas yang harus saya dapatkan terutama untuk ilmu meracik obatnya itu harus betul-betul istilahnya harus betul-betul bagus gitu kan. Dan dari zaman dulu pun, istilahnya dari zaman angkatan pertama pun saya udah mendapatkan fasilitas yang menurut saya udah sangat bagus banget gitu, karena saya udah bisa menikmati fasilitas ruang lab gitu kan, terus dengan zat-zat yang memang asli gitu kan. Jadi ketika saya meracik obat itu semua bahan aktifnya itu asli gitu, jadi seakan-akan ya kita memang benar-benar lagi sedang di dunia nyatanya istilahnya gitu. Jadi kita nggak pokoknya intinya dari semua fasilitas yang saya dapatkan di sekolah Al-Wafa itu betul-betul bikin menurut saya bedalah dari sekolah yang lain gitu. Jadi memang kedekatan kami antara murid dan guru atau pembimbing atau kepala sekolah dan pemilik yayasan itu bisa dibilang cukup dekat gitu. Jadi
apapun biasanya kita sharing. Kita ada masalah apapun di dalam kadang keluarga juga kita bisa sharing, atau di dalam pelajaran kita juga bisa sharing. Dan kita memang dididik dengan bisa dibilang keras, tapi bukan berarti apa ya istilahnya keras karena untuk sayang gitu, istilahnya tegas dan keras tapi karena beliau sayang. Nah, Teh Suci ini angkatan 1 farmasi. Angkatan 1 dan sekarang jadi sudah CEO. Tadi Teh Suci udah bilang kan, dia hanya mentok di SMK, nggak kuliah. Tapi anak buahnya S1, S2, dokter. Luar biasa. Tapi ketika saya pun jadi saksi hidupnya. Lihat Teh Suci waktu dulu di SMK, memang orangnya bekerja keras. Karena ketika biasanya jam subuh itu kan suka bangun tuh ya. Iya. Jam teman-teman suka bangun sholat subuh kan. Jam berapa sholat setengah? Jam setengah 5 mungkin. Teh Suci jam 2 ke masjid. Dari jam untuk belajar. Jadi bisa dibilang ya ada istilah namanya karya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Betul ya. Karena saya lihat ya Teh Suci ini termasuk alumni yang memang ketika di SMK Al-Wafa dia sangat-sangat pekerja keras. Bangun yang orang lain biasa bangun jam 3 atau yang cepatnya ya, atau jam 4, ini jam 2 udah bangun ke masjid cewek sendiri untuk menghafal belajar. Dan ketika lulus pun akhirnya kebiasaan kita udah menjadi mendarah daging gitu. Akhirnya ketika ketemu dengan itu wah bisa jadi ini yang paling inspiratif. Dan masih banyak selain Teh Suci, ada Akrom dulu sama Akrom itu sama saya kan satu tim di IT Club juga ya. Akrom bekerja keras juga. Sekarang alhamdulillah jadi kemarin alhamdulillah dapat juara 2 Mojang. Lomba Mojang. Oh jadi Mojang Jajaka Jajaka, Jawa Barat. Jawa Barat. Jajaka. Jawa Barat. Sekarang dia Saya suka trailer ini. Tapi kamu mesti ingat, Kabupaten Bandung itu potensinya luar biasa. Teaser ini harus menyampaikan pesan. Saya mau isu pertama yang kita angkat adalah wisata alam kita yang benar-benar wonderful. Dan itu nggak dipunyai daerah yang lain. Kamu tahu kan, kayak putih. Putih itu cuma ada 2 di dunia ini. Terus kamu juga bisa ngambil potensi agroturism. Kayak kopi puntang yang udah mendunia dan juara internasional. Plus kita punya juga teh putih yang itu udah masuk ke Buckingham Palace. Kamu jangan lupa kaitkan semua ini dengan nomadic tourism dan digital destination sesuai dengan arahan. Oke, teman-teman, sedikit info juga. Ayong ini merupakan penanggung jawab dari tim media nih, dari selama MPLS ini beliaulah penanggung jawabnya. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk membuat sebuah konten-konten yang kemudian MPLS dibuat, terus konten-konten untuk mengupload, mungkin teman-teman sempat disuruh bikin apa, itu kerjanya timnya. Jadi Ayong di sini nggak kerja sendiri, tentunya dibantu termasuk sama Sam ya. Sebagai multi talent ya, sebagai kameramen bisa dikerjakan kameramen, editor juga sikat habis, hajar, presenter habisin lah. MC ya Allah, ini mesti multi talent ya. Nah terus selain Sam juga dibantu juga sama partner saya juga, Septian Ali. Nah saya di sini juga sebagai bertugas tim grafis kita. Kemudian ada juga Adam ini salah satu alumni yang baru lulus. Dapat kabar katanya Adam ini dapat beasiswa dari BINUS. Luar biasa. Ya karena Adam ini menjadi director. Dia kemarin kita kan ikutan lomba yang Asia Tenggara. Adam ini director dan sekarang Adam dapat beasiswa dari BINUS. Alhamdulillah. Adam sebagai kameramen juga, editor juga bisa. Jadi, nah terus selain Adam ada juga Asep. Nah Asep ini sama baru masih seangkatan sama Adam ya. Masih hangat, masih Terus ada juga Teh Anggira ya. Mungkin beberapa teman-teman udah saling kontak dengan Teh Anggira. Nah, Teh Anggira juga. Teh Anggira admin di grup kalian? Iya, admin di grup. Nah, terus selain Teh Anggira juga ada Ahmad Rijal ya, yang memang murid saya juga. Sekarang udah mengajar alhamdulillah.
Terus juga udah lulus, yang masih hangat lagi nih. Masih hangat, lulus kuliah ya. Sarjana masih hangat. Terus ada juga yang terakhir Teh Reta. Teh Reta ini cewek tapi jago banget ngeditnya. Jadi wah saya di tim ini, tim multimedia ini semua teman-teman alumni semua. Semuanya alumni di Al-Wafa. Iya, cinta banget dengan Al-Wafa ya. Nggak tahu deh. Oh ya teman-teman, jangan dulu keluar karena kita harus mengikuti upacara penutupan MPLS ASMK Al-Wafa 2020. Harus ditutup? Masih kangen? Masih kangen nih? Ya udah kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Al-Wafa tahun 2020-2021 secara resmi ditutup. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang sudah membantu kegiatan ini berlangsung dengan lancar, dan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti kegiatan MPLS ini selama 3 hari. Mari kita wujudkan cita-cita bersama di SMK Al-Wafa. SMK bisa, SMK hebat, SMK Al-Wafa fun. Oke, dengan berakhirnya acara MPLS SMK Al-Wafa tahun 2020, berakhir juga lah podcast ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucapan yang tidak berkenan di hati. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wafa,